Kalau untuk lagu yang di Lima Diri ini, itu pure aku semua. Aku awal nulis lagu itu Pas SMP. umur berapa? Kalau emang kamu fokus, kalau emang kamu udah serius, kamu jenjangnya udah bukan yang main-main lagi gitu. Ya kamu fokus gitu. Hai K-Lovers, balik lagi di segmen Musik Talk. Kali ini kita akan membahas tentang lagu-lagu terbaru dari Kak Restu Van Houten. Yeay. Thank you Kak sebelumnya Thank you datang. udah Gimana mengundang. nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. BTW ngomong-ngomong soal nama Van Houten nih, alasannya kenapa tuh milih nama panggung ada Van Houtennya? Karena kan itu nama cukup terkenal dengan ayah Kak Restu ya. Sebenarnya sih agak harus diluruskan juga sih dengan nama Van Houten tuh, karena bisa dilihat di channel YouTube manapun, aku nggak pernah bawa-bawa nama Van Houten sebenarnya gitu. Okay. Cuma memang masih ada orang yang mungkin membawa-bawa Van Houten, nggak apa-apa juga kan, emang nama iya, di iya. kartu keluarga juga begitu adanya gitu kan, iya. ya nggak apa-apa juga, nggak salah juga sih. Cuma kalau untuk nama panggung sendiri sih ya Restu doang. Oh, berarti memang Restu aja ya, Restu aslinya aja. nggak ada Nggak Van ada Van Houtennya, nggak ada. Oke, nah ngomong-ngomong nih, so akhir-akhir ini kan Kak Restu ini dikabarkan habis bikin lagu ya, bikin 5 lagu dari album Lima Diri. Lima Diri. Nah itu tuh ceritanya berawal dari workshop Kak Restu pas sama Kak Raffi Gimbal ya waktu itu. Raffi Gimbal ya. Nah itu gimana tuh Kak ceritanya bisa bikin 5 lagu sekaligus dalam satu waktu gitu? Sebenarnya sih kalau dijabarin banyak banget, maksudnya rangkaiannya tuh memang panjang. Jadi kalau workshop sendiri sih waktu itu kan di Puncak. Oh Waktu iya, itu di Puncak. Nah kalau Raffi sendiri sih hanya bikin satu lagu itu tuh. Raffi itu hanya bikin satu lagu itu yang Wanita Pujaan. Oh iya. Wanita Pujaan, sisanya aku sendiri tuh. Sebenarnya nggak 5 lagu dalam waktu bersamaan sih, 15 atau 16 lagu ya totalnya. Wow. 15 lagu, cuma kan nggak mungkin dikeluarin sekaligus bersamaan. Ya, akhirnya jadi cuma 5 gitu. Nah akhirnya di Raffi nyumbang beberapa lirik di Wanita Pujaan. Mungkin Raffi tuh lebih mendominasi ya di lagu itu. Aku malah lebih banyak bermain instrumen di lagu Wanita Pujaan, kayak take gitarnya, terus ada beberapa instrumen yang aku malah lebih condong ke instrumennya. Raffi tuh lebih ke lirik waktu itu. Aku cuma nyumbang kayaknya refnya doang deh kalau Wanita Pujaan tuh. Kalau sama Raffi ya, kalau sisanya pure aku semua. Ya. Nah dari 15 lagu itu sulit gak untuk menentukan 5 lagu yang udah kakak pilih untuk masuk ke album Lima Diri ini, IP Lima Diri ini? Sebenarnya yang susah tuh lebih ke ini ya, tema. Lebih ke menentukan tema sih. Jadi karena lagu yang aku bikin tuh temanya beda-beda. Iya. Dari 15 lagu itu kan ada beberapa tema yang ada tentang ini, tentang itu gitu. Nah, yang susahnya itu sebenarnya cuma waktu itu ngediscuss buat ini arahnya mau kemana gitu. Apakah nyambung dengan tema yang nanti kita pilih atau enggak gitu. Sebenarnya cuma kesulitannya di situ doang sih. Sisanya lancar. Nah, kenapa Kak Restu akhirnya milih untuk lagu Danku ini jadi fokus track dalam EP Lima Diri ini? Kalau Lima Diri tuh sebenarnya bukan tipe lagu yang aku suka bikin sebenarnya ya. Bukan tipikal lagu yang aku tuh bikin lagu kayak gitu tuh enggak sebenarnya. Cuma waktu itu lagi iseng, kebetulan kayaknya asik nih kalau misalkan di era sekarang. Di era sekarang ada seseorang yang mengeluarkan tema musik era 2000-an gitu kan, kayaknya belum ada lagi gitu kan. Sekarang kita tahu ya musik-musik sekarang tuh lebih banyak condong ke pop ballad gitu lah ya. Gak salah juga, itu kan perkembangan zaman, cuma kayaknya asik deh kalau aku ngeluarin satu karya yang ya nuansanya makanya video 2000-an dan konsep video klipnya pun rasionya rasio jadul gitu kan. Konsepnya jadul. Nah, aku waktu itu gimana caranya nih bikin semirip mungkin sama era band 2000-an, apalagi Ayah kan band pop Melayu yang ya bisa dibilang band pop Melayu pertama lah ya di Indonesia. Biar orang juga nggak terlalu jauh mikirnya dan tahu karakternya gitu kan. Akhirnya aku milih era 2000-an yang lebih condong ke pop Melayu gitu. Makanya dibikin mirip mungkin musiknya dan penulisan liriknya
pun dibikin mirip gitu. Iya. Nah, kan pas bikin lagu Danku itu katanya Kars tuh lagi mengidolakan seseorang ya? Itu boleh dikasih tahu nggak lagi mengidolakan siapa pas lagi pembuatan lagu itu? Mengidolak waktu itu sih lagi seneng ini sih, kebetulan nih lagi seneng dengerin lagu JKT48. Oh, lagi seneng dengerin lagu JKT48, ada satu lagu judulnya, boleh disebutin gak sih? Boleh. Judulnya tuh waktu itu lagi, bukan aku sih sebenarnya, adik cantik yang lagi dengerin muter-muterin lagu itu terus Hisatsu Teleport kalau nggak salah. Hisatsu Teleport JKT48 waktu itu cantik tuh dengerin, cantik tuh adik. Terus lagi dengerin lagu itu kok asik nih. Nana di angkasa sana di kejauhan nana di tawa coba na makanya aku lumayan banyak ngambil dari referensinya di situ. Terus aku juga suka sama, bukan suka yang suka ya, maksudnya mengidolakan beberapa membernya gitu. Member dari JKT. Berarti itu lagunya tentang mengidolakan member JKT48 secara nggak langsung. Iya, secara nggak langsung sih lebih ke lagunya tentang mengidolakan member JKT. Siapa tuh membernya? Ex-member sih, kalau sekarang udah ex-member. Siapa? Cika. Oh, Cika. Makanya kalau nonton video klipnya nama ya, pemerannya Cika. Ada Cika. Oh, maksudnya Cika JKT48. Iya, gitu. Tapi sebenarnya pernah kontek-kontekan gitu sama Cika. Oh, enggak. Berarti cukup mengidolakan aja. Itu pun karena waktu itu cantik ngedengerin lagu itu, terus aku ini lagu siapa ya gitu. Terus JKT, waktu itu nonton live-nya, maksudnya di YouTube tuh nonton live-nya. Terus aku tertarik sama Cika gitu. Akhirnya yang diambil temanya ya Cika itu, makanya di video klip namanya Cika. Terus untuk menjadikannya referensi gitu kan, bikin lagu itu ngebayangin dia gitu. Akhirnya dia terciptalah lagu Danku gitu. Berarti untuk Cika ex member JKT48 ini lagu buat kamu nih Cika. Nah kan kalau dari video klipnya sendiri itu lucu banget ya Kak. Yeah. Temanya kayak ada tukang bakso sama tukang somai. Nah itu tuh ada nggak sih cerita lucu di balik pembuatan MV itu sendiri? Cerita lucunya sih sebenarnya bukan lucu sih, lebih ke apa ya? Karena lagi puasa kan. Oh itu lagi puasa? Lagi puasa, itu lagi bulan puasa. Makanya kalau lihat itu yang lagi makan berarti nggak puasa tuh. Yang depannya itu nggak puasa tuh. Oke. Karena lagi puasa jadi bener-bener harus nahan haus, terus ditambah harus syuting segala macam. Nikmat itunya tuh. Nikmat itu. Dan ada hal yang tidak terduganya tuh, model video klipnya tuh ternyata temen juga. Temen lama. Temennya ada member band dulu namanya Puma Band. Puma Band tuh band adiknya Ayah. Nah itu tuh temennya. Pas aku lihat kayak kenal sama ini ya. Oh iya kenal gitu. Jadinya lah dia nih gitu. Kenal ternyata di MV ini ya. MV ini. Terus selanjutnya kan ada lagu lirik nih ya Kak. Yang aku tahu juga katanya selama pembuatan lagu lirik ini itu Kars tuh lagi nggak mood, lagi sedih gitu moodnya. Nah itu Kars tuh sampai ngejaga mood sedihnya itu lama banget. Itu kalau boleh tahu lagi sedihin apa tuh Kak sampai tercipta lagu lirik ini? Bisa didengar sendiri juga sih dari liriknya, dari lagunya. Terus yang pasti tentang lagi bertanya-tanya, lagi kebingungan nih gitu. Waktu itu lagi berantem sama seseorang, yang lumayan waktu itu hampir retak gitu kan, hampir patah hati, pegat, hampir musnah gitu. Akhirnya kan ya aku mencoba karena aku tipikal orang yang bingung nih mau ngapain kan, karena aku tuh bukan yang tipikal kalau lagi galau atau pemain keluar atau enggak, jadi aku bikin lagu gitu, semuanya ditulis di lagu gitu, semua pokoknya mood lagi seneng, mood lagi galau, mood lagi apapun aku nulis lagu gitu. Nah akhirnya terciptalah lagu lirik itu gitu, makanya liriknya kan aku diam penuh dengan tanda tanya, masihkah hatimu tertulis namaku gitu. Akhirnya terciptalah lagu itu. Bener sih, berarti keren sih Kak, dari mood-mood yang Kars tuh rasain malah dijadiin sebuah karya. Itu harus dicontoh sih sama fans-fansnya Kars tuh. Terus kalau lagu Ayah Bunda sendiri kan itu lagu kedua tercepat ya Kak pembuatannya, bener gak sih? Iya. Itu berapa jam tuh bikinnya? Sejam? Dengan keseluruhan lirik sama notasinya kayaknya ya sejam setengah 2 jam lah.
Nggak expect sih kalau beneran 1 jam sih Kak. Itu beneran 1 jam berarti? Iya sejam lah, sejam tuh maksudnya jadi notasi Iya. jadi notasi gitu. Ya sih gitu, waktu itu lagi bangun tidur, mimpi, aku lagi mimpi. Lagu itu tuh aku lagi mimpi, mimpinya tuh kayak yang sedih banget gitu. Tapi tentang orang tua gitu, jadi lagi mungkin karena faktor aku tinggal di Jakarta, mungkin lagi kangen dan kebawa mimpi gitu loh. Akhirnya mood itulah yang kebangun. Moodnya kan kebangun nih, mood untuk bikin lagunya tuh kebangun. Akhirnya pas lagi bangun tidur, bikin lagu nih ya itu yang tercetusnya itu lagunya Ayah Bunda gitu, tentang orang tua. Terus reaksi dari Ayah Bunda sendiri gimana nih pas lagu ini udah rilis? Aku dengerinnya pas H-1 sebelum rilis aku dengerin gitu, dan ya mereka nggak expect kalau aku bisa bikin lagu bukan tentang cinta doang gitu. Ternyata ada tentang beliau. Berarti reaksinya sampai cukup, nangis gitu? Kalau itu di luar itu aku nggak tahu ya. Oke. Itu nggak tahu. Karena aku dengerin waktu itu cuma biarin pada dengerin, aku keluar dulu. Gitu. Keluar, oke. Nah kalau lagu Hati Untukmu Mati sendiri itu kan katanya Kak Restu tuh keluar dari zona nyaman banget ya. Dari aransemennya juga, karena yang aku dengar juga Kak Restu lebih condong pembawaan lagunya yang 2000-an gitu. Nah itu gimana tuh Kak tantangannya untuk menyanyikan lagu itu sendiri? Apalagi itu penuh emosional kan lagunya? Ya, Hati Untukmu Mati tuh sebenarnya musiknya nggak begitu. Hati Untukmu Mati tuh waktu itu aku bikin dari salah satu band legend juga di Indonesia, band Ungu yang sama-sama di tempat saya juga. Band Ungu, lagu Saat Bahagia. Lagu Saat Bahagia. Makanya kalau yang ngerti chord, yang bisa ngebedah itu 85% itu chordnya sama. Bukan mirip loh, sama. Sama kayak berbagai cara ku lalui untuk bersamamu. Kalau di yang kan selagi aku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu gitu. Jadi cuma temanya kan kalau yang ungu kan saat bahagia. Kalau ini tuh kayak laki-lakinya tuh nggak cukup satu cewek lah gitu, bener. Kayak gitu. Berasa sih Kak. Apa ya? Makna itunya pas iya aku kan, dengerin Hati lagunya. Untukmu ya bisa lebih terbaca gitu. Nah, untuk musiknya sendiri waktu itu ini gimana caranya ya kalau biar, karena notasinya udah sama. Iya. Kalau dibikin musiknya ngeband lagi kayak Lirih, kayak Danku gitu kan, kayaknya nanti terdengar yang bener-bener mirip banget kan. Akhirnya muter otak lah gitu buat ini gimana ya aransemennya. Untung ada yang bantuin, Kang Ivan sama Kang Denny dan ada teman-teman yang lain. Ini gimana ya anaknya aransemennya. Akhirnya ya beliau-beliau ini membantu untuk proses aransemennya gitu kan. Akhirnya jadilah yang musik yang sekarang gitu. Jadi kan nggak terlalu kedengeran sama gitu. Iya benar sih. Nah kan MV yang baru keluar nih cuman lagu Danku kan. Sejauh ini baru lagu Danku doang. Kira-kira lagu selanjutnya apa nih yang akan di up MV-nya? Ya kalau untuk itu sih aku juga belum tahu ya. Aku juga belum tahu. Proses pembuatan juga? Belum. Cuma yang pasti Insya Allah ada video klip lagi ya di dalam album itu. Cuma untuk next lagunya yang dibikin video klipnya apa juga belum tahu. Nah, kira-kira sejauh ini ada nggak sih Kak ketakutan untuk dibanding-bandingin gitu sama Ayah terkait lagu-lagu Kak Restu? Ketakutan apa ya? Nggak ada sih. Sekarang ya, kalau dulu waktu awal-awal ngeluarin single gitu kan yang Sarang Heo sama Jangan Ada Kata Pisah, yang single doang tuh kayak masih aduh gimana ya gitu kan, masih ada dilema gitu, masih aduh gimana ya gitu, masih ada rasa takut itu. Cuma kalau udah kesini-sini ya udah lepas aja sih itu. Tapi selama pembuatan lagu-lagu ini Ayah sering ikut turut serta nggak sih Kak untuk penulisan lagunya juga, atau itu benar-benar pure dilepasin ke Kak Restu? Kalau untuk lagu yang di 5 diri ini, itu pure aku semua. Wah, pure aku semua. Jadi bener-bener aku bilang ke Ayah ya, untuk album ini memang aku sendiri gitu. Kalau yang single sebelumnya kayak Sarang Heo sama Jangan Ada Kata Pisah tuh masih, yang Sarang Heo pun yang single pertama aku tuh aransemen masih dibantu Ayah. Jangan Ada Kata Pisah juga beberapa notasi masih ada ide dari Ayah juga gitu. Kalau yang full, yang album ini tuh bener-bener aku bikin sendiri semuanya, dari liriknya, dari aransemennya, dari notasinya aku pikinin semua gitu. Berarti emang udah suka nulis lagu tuh dari lama ya?
Aku awal nulis lagu itu Pas umur SMP. berapa? SMP. SMP ya, yang jangan ada kata pisah itu aku SMP. Jangan keren ya, pernah ada kata untuk berpisah. Ya gitu tuh, lagu itu tuh aku SMP kelas 3 yang benar-benar bikin full satu lagu gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya SMP kelas 1, kelas 2 tuh masih yang bikin cuma Iseng-iseng refnya aja. doang atau cuma nemu depannya doang gitu, iseng-iseng doang. Cuma Berarti emang sadar udah bisa bikin lagu tuh pas SMP itu SMP ya? SMP kelas 2 yang bener-bener struggle untuk mencoba bikin lagu sendiri gitu. Alhamdulillahnya sekarang udah banyak ya Kak lagu-lagunya yang Alhamdulillah, keluar. alhamdulillah. Nah selama bermusik ini ada nggak sih nasihat-nasihat dari ayah yang Kak Restu inget sampai sekarang gitu? Nasihat sih sebenarnya banyak sih. Nasihat, bukan nasihat sih, lebih ke aku tuh sama arahan aja sih. Lebih ke aku tuh kan banyak banget ngobrol sama ayah sama bunda. Iya. Jadi bener-bener setiap pulang ke Bandung aku pasti ngobrol sama ayah. Kak, gimana sekarang progres apa aja segala macam gini-gini, banyak banget. Jadi aku juga bingung kalau ditanya ada masukan atau apa, karena memang banyak banget arahan dari ayah tuh kayak bukan nyuruh harus ini harus enggak, cuma kayak kalau emang kamu fokus, kalau emang kamu udah serius, kamu jenjangnya udah bukan yang main-main lagi gitu. Ya kamu fokus gitu. Jadi jangan mengandalkan yang di sekeliling kamu. Kamu bikin lagu sendiri. Kamu kalau mau bikin aransemen sendiri. Kamu bikin notasi ini sendiri gitu. Kamu harus fokus aja, harus tanggung jawab sama pilihan kamu gitu-gitu aja sih sebenarnya. Berarti itu ya nasihat Ya, yang paling diingat selama bermusik. Terus berarti seberapa besar sih peran ayah dalam karir bermusik kamu sampai sekarang? Sangat besar. Ayah sama bunda perannya sangat besar gitu. Meskipun sebenarnya aku kayak masuk di major label aja, awalnya ayah nggak tahu gitu. Cuma aku yakin sih ada faktor di belakangnya ya, ada ayah juga, karena mungkin lihat ayah juga pernah di major label itu kan. Jadi mungkin kalau ayah nggak di situ mungkin. Aku juga nggak bakal ada di major label, mungkin, aku juga nggak tahu. Faktor-faktor kayak gitu tuh ada kemungkinan juga pasti. Dan mungkin kalau misalkan nggak ada ayah, susah juga untuk masuk TV atau kayak talk show, podcast kayak gitu, mungkin susah juga ya. Makanya peran nama Van Houten, Charlie Van Houten, Regina Van Houten itu sangat besar di hidup saya. Oh, sangat besar ya. Meskipun tidak secara langsung yang Iya. ini lagu dikasih, enggak juga, cuma tanpa disadari, tanpa aku minta pun itu dampaknya besar. Oke, nah kalau dari kelima lagu yang udah keluar ini kan cerita di setiap lagunya tuh beda-beda ya Kak. Beda-beda. Kalau menurut Kak Restu sendiri apa nih lagu yang paling sulit banget pembuatannya? Lagu Ada yang nggak? paling sulit Atau semuanya banget, lancar aja nih? yang paling sulit banget sih ya Hati Untukmu Mati. Kenapa? Prosesnya bukan susah sih, lebih ke bangun moodnya untuk Hati Untukmu Mati itu lumayan susah. Bisa ditanyalah sama teman-teman yang nemenin aku di ya kayak Sule lah, atau kayak teman-teman yang lain yang suka nemenin aku di Jakarta gitu. Aku tuh paling jarang sebelum rilisnya yang diputar di mobil tuh pasti 4 lagu doang. Oh, Hati Untukmu Mati tuh nggak pernah aku putar karena aku tuh kayak kurang serak aja gitu ngedenger lagu itu. Padahal mah sebenarnya enak-enak aja. Kalau orang denger sih enak. Cuma karena kalau aku tuh kayak kurang nih gitu. Makanya nggak pernah aku dengerin tuh Hati Untukmu Mati. Sampai sekarang juga Nggak pernah didengerin. Padahal lagunya bagus loh Kak. Ya, itu kan pendapat publik. Iya, Ya. kira-kira akan ada next project apa nih selanjutnya? Mungkin kedepannya akan sama lah ya. Entah itu mini album, entah itu mungkin bisa jadi album yang bisa 10-15 lagu mungkin, atau cuma single-single. Kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Cuma yang pasti sekarang lagi fokus untuk promo mini album ini, makanya kan baru rilis bulan ini kan. Iya. Baru rilis bulan ini juga, jadi memang lagi bener-bener difokusin untuk ke mini album ini sih. Selanjutnya kira-kira akan ada konser nggak nih Kak Restu? Konser ya pasti itu makanan anak band lah. Iya, itu gimana mata tuh pencarian. konser abis ini? Kalau dekat-dekat ini mungkin di daerah sekitar Jakarta sih, ada Jakarta, ada di Tangerang sana. Cuma ada juga nanti sama ayah juga, kalau itu sama Setia Band, ada tour ke luar negeri. Ada Luar negeri? Kemana dari kemarin juga sebenarnya udah jalan tuh, ada beberapa bulan ke belakang udah jalan di
Malaysia, udah jalan di Singapura. Nah nextnya mungkin akhir tahun nanti tuh mungkin sekitar Agustus atau ya bulan-bulan segitu ada di Hong Kong, ada di Taiwan, ada di Malaysia udah pastilah kan, Malaysia, Singapura kan. Oke, kalau Lovers itu dia cerita seru dari IP 5 Diri, dan untuk closing mungkin boleh promosi dulu. Ya, yang pasti jangan lupa kalian untuk nonton musik video terbaru aku yang berjudul Danku, dan jangan lupa tuh yang lain-lainnya juga didengerin. Ya, bisa didengerin di platform musik kesayangan kalian, ada banyak kan, ada Spotify, ada banyak lah pokoknya platform-platform musik yang bisa kalian klik, terus cari aja tuh Restu, mini albumnya judulnya 5 Diri, tuh ada banyak tuh lagunya. Dan jangan lupa juga dengerin yang sebelum-sebelumnya tuh, ada Jangan Ada Kata Pisah, ada Sarangheo. Pokoknya jangan lupa dengerin, jangan lupa ditonton, dan kalau suka alhamdulillah, kalau nggak suka ya kasih masukan yang biar nantinya aku bisa evaluasi lagi ke depannya. Oke, thank you Kak Restu.